Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai menganalisis laporan keuangan, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sri Kumala Dewi Hadiwinata, NPM 2105170042, kelas akuntansi A3 pagi. Nama saya Fani Putri, NPM 2105170020. Nama saya Safitri Srijayanti, NPM 2105170032. Nama saya Irma Yanima Rezeki, NPM 2105170048. Nama saya Anil Jahara, NPM 2105170015. Baiklah, di sini kami akan menganalisis laporan keuangan perusahaan Garuda Indonesia, yang dimana tujuannya untuk mengetahui perubahan posisi keuangan, untuk mengetahui kinerja manajemen, dan agar mengetahui kelebihan dan kelemahan perusahaan tersebut. PT Garuda Indonesia adalah salah satu maskapai penerbangan di Indonesia yang bergerak di salah satu perusahaan jasa yang memberikan pelayanan mengutamakan kenyamanan dan keamanan. PT Garuda Indonesia merupakan penerbangan nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau BUMN. Maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tanggal 31 Maret 1950. Pada tanggal 31 Maret 2022, Indonesia telah memasuki 72 tahun berkiprah sebagai maskapai resmi membawa bendera Republik Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan pertama yang bergabung dengan SkyTeam pada tanggal 5 Maret 2014 di Bali. Pemegang saham pengendali perusahaan ini adalah Indonesia Government. Pada tahun 2021, pendapatan usaha tercatat 1,34 miliar US dollar atau 20,4 triliun. Turun 10,4% dibanding dengan tahun 2020 yang sebesar 1,49 miliar US dollar atau sekitar 22,7 triliun. Meskipun demikian, perseroan berhasil ditekan turun 21% menjadi 2,6 miliar US dollar atau sekitar 39,6 triliun. Dibanding dengan tahun 2020 yang sebesar 3,3 miliar US dollar atau sekitar 50,2 triliun. Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita simak laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan ekuitas, arus kas pada PT Garuda Indonesia tahun 2021. Saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan atau neraca laporan. Ini memiliki 3 komponen, yaitu harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal. Jadi dari laporan ini kita harus mengetahui likuiditasnya. Terlihat dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca dari PT Garuda Indonesia, total aset lancarnya pada tahun 2020 berjumlah 530.547.176 US dollar. Mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 485.511.548 US dollar. Sedangkan total aset tidak lancar pada tahun 2020 sebesar 10.253.433.231 US dollar. Pada tahun 2021 lagi mengalami penurunan sebesar 10.093.343.372 US dollar. Jadi, total aset pada tahun 2020 adalah 10.789.980.407 US dollar, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 10.578.854.920 US dollar. Berarti ada penurunan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 211.125.487 US dollar.
Lalu di sini terlihat adalah total liabilitas jangka pendek. Total liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 sebesar 4.294.797.755 US dollar. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penaikan sebesar 4.552.796.933 US dollar. Lalu di sini kita lihat liabilitas jangka panjang. Total liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 sebesar 8.438.206.899 US dollar. Dan di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 8.347.803.305 US dollar. Jadi, total liabilitas pada tahun 2020 adalah sebesar 12.733.4.654 US dollar. Sedangkan di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar 12.900.600.238 US dollar. Lalu di sini kita bisa lihat ekuitas. Total ekuitas pada tahun 2020 adalah 1.944.024.247 US dollar. Sedangkan di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar 2.321.745.318 US dollar. Jadi total liabilitas dan ekuitas adalah pada tahun 2020 sebesar 10.789.980.407 US dollar. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebesar 10.578.854.920 US dollar. Berarti ada penurunan dari 2020 ke 2021 sebesar 211.125.487 US dollar. Baik, saya akan melanjutkan tentang laporan laba rugi. Apa itu laba rugi? Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi. Laporan laba rugi terdapat dua komponen. Yang pertama itu ada pendapatan, yang kedua itu ada beban. Jika hasil pendapatan positif, maka mengalami laba. Jika hasil pendapatan negatif, maka mengalami rugi. Laporan laba rugi pada PT Garuda Indonesia untuk periode 3 bulan terakhir, 31 Maret pada tahun 2021 dan 2020. Di sini bisa kita lihat bahwa pada tahun 2020 total pendapatan usaha itu sebesar 768.123.048 US dollar. Beban usaha tahun 2020 ada 940.707.750 US dollar. Dan pendapatan usaha lainnya itu ada sebesar 178.200.308 US dollar. Jadi, pendapatan usaha dikurang beban usaha, lalu ditambah pendapatan usaha lainnya, itu ada sebesar 616.040 US dollar. Ini mengalami kenaikan karena pendapatan usaha pada PT Garuda Indonesia tahun 2020 lebih besar dibandingkan beban usahanya. Kemudian kita masuk tahun 2021, pendapatan usaha tahun 2021 itu sebesar 353.070.544 US dollar. Beban usaha sebesar 702.177.751 US dollar. Lalu pendapatan usaha lainnya itu ada sebesar 62.016.092 US dollar. Jadi pendapatan usaha dikurang dengan beban usaha ditambah pendapatan usaha lainnya itu ada sebesar min 287.091.115 US dollar. Ini mengalami kerugian karena jumlah beban usaha lebih besar dari pendapatan usaha. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Perlu diketahui bahwa ekuitas itu adalah kekayaan bersih perusahaan, di mana dalam laporan perubahan ekuitas ini terdapat 3 komponen,
yaitu modal awal, price, dan hasil laba rugi perusahaan. Laporan perubahan ekuitas PT Garuda Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut. Saldo per 31 Maret 2020 sebesar 362.765.113 US dollar, sedangkan saldo per 31 Maret 2021 sebesar 2.321.745.318 US dollar. Berarti pada tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.998.980.805 US dollar. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar uang perusahaan. Dalam arti yang lain, laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan arus kas pada PT Garuda Indonesia untuk periode 3 bulan terakhir 31 Maret 2021. Di sini bisa kita lihat bahwa pada tahun 2020 arus kas dari aktivitas operasi pengeluaran yaitu sebesar 271.056.326 US dollar, dan pada tahun 2021 arus kas dari aktivitas operasi pemasukan yaitu 34.768.629 US dollar. Nah, pada tahun 2020 arus kas dari aktivitas investasi mengalami pengeluaran yaitu sebesar 41.368.953 US dollar, dan pada tahun 2020 arus kas dari aktivitas investasi mengalami pengeluaran yaitu sebesar 98.121.713 US dollar. Lalu pada tahun 2020 arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami pemasukan yaitu sebesar 355.206.469 US dollar, dan pada tahun 2021 mengalami pengeluaran yaitu sebesar 100.965.218 US dollar. Nah, pada hasil akhir pada tahun 2020 hasil total kas dan setara kas akhir tahunnya adalah sebesar 163.324.154 US dollar, dan pada tahun 2021 adalah 166.131.562 US dollar. Di sini kas dan setara kasnya mengalami kenaikan yaitu sebesar 28.073.072 US dollar. Dapat kita simpulkan dari analisis laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang termuat dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas dari 2021 ke 2020 mengalami kerugian kemungkinan disebabkan karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Sekian analisis laporan keuangan perusahaan Garuda Indonesia dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.